Baik, kita lanjutkan ke indikator kelima, yaitu disajikan soal cerita tentang pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa. Siswa dapat menyelesaikan dengan benar. Nah, kalau misalkan ada soal cerita seperti ini, silahkan eh, dipahami kalimat satu persatu. Contohnya, pada hari Minggu, Fadil memanen buah rambutan sebanyak 23 keranjang. Oke, ada 23 keranjang ya. Kemudian, setiap keranjangnya berisi 20 kilo. Satu keranjang berisi 20 kilo. Nah, tadi ada berapa keranjang? Ada 23. Berarti di sini kasusnya adalah 23 dikalikan 20 untuk mengetahui seluruh buah rambutan. Jadi 23 keranjang dikali satu keranjangnya isi 20. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Sebanyak 170 buah rambutan dijual ke pasar. Dijual, berarti kan rambutannya itu berkurang ya, sehingga di sini dikurangi 170. Lalu, dan setengah dari seluruh buah rambutan dibawa ke luar kota. Nah, seluruh buah rambutan tadi berapa ini? 23 dikali 20, 460. Nah, setengah dari 460 kan dari keseluruhan ya yang akan dibawa keluar kota itu berarti setengah dikalikan 460 itu adalah 230. Jadi di sini dikurangi 230. Kenapa dikurangi 230? Karena yang 230 ini mau dibawa keluar kota. Sehingga kita proses ya, ini dikurangi 170 dikurangi 230. 460 dikurangi 170 adalah 290, lalu dikurangi 230, sisanya adalah 60. Nah, kita lanjutkan ke soalnya. Sisanya akan dibagikan ke 30 orang tetangga Fadil. Dibagikan berarti kan 60 ini dibagi ke 30 tetangga. Nah, per orangnya dapat berapa? 60 dibagi 30. Ini bisa kita coret, 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga setiap orang, setiap tetangga, setiap orang dapat 2 kilo rambutan. Begitu. Itu caranya ya. Oke, jangan lupa jika ada pertanyaan soal cerita, silahkan dipisah-pisah antar kalimat ya. Per kalimatnya itu dipahami dulu, kemudian baru nanti dilihat pertanyaannya itu apa gitu ya. Kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu siswa dapat menyelesaikan operasi perkalian atau pembagian dua pecahan yang berbeda bentuk dengan benar. Oke, bentuk yang pertama 4/2/5. Ini adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran, baik berarti kita akan membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, lebih mudahnya semua dialihkan ke pecahan biasa dulu baru dikalikan ya. Nah, bagaimana cara membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya adalah silahkan perhatikan di sini untuk penyebut tetap ya, tetap 5. Nah, untuk pembilangnya ini jadi berapa ya? Caranya adalah penyebut yang asal silahkan dikalikan angka di depannya, lalu ditambahkan pembilang sebelumnya. Jadi kali depan tambah atas, kali depan tambah atas. 5 dikalikan 4 ditambah 2. 5 kali 4 tambah 2. 5 kali 4 20, 20 tambah 2, 22. Nah, hanya seperti ini saja untuk menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian, kita ubah 2,5 menjadi pecahan biasa. Jadi 2,5 itu adalah pecahan desimal ya. Desimal, bentuk desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, 2,5 ini di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka, berarti kalau ada satu angka, maka nolnya 1/10. Dan komanya hilang, 25/10. Kalau misalkan saya punya 2,35 nih, pengen menghilangkan komanya dan dibuat pecahan, maka karena di belakang koma 2 angka, sehingga di sini 235 pernya 100. Begitu ya, bisa dipahami ya. Kalau di belakang koma satu angka berarti pernya 10, kalau di belakang koma ada 2 angka berarti per 100 gitu. Jadi eh soal di atas itu bisa kita ubah menjadi 22/5 dikalikan 25/10. Nah, ini bisa kalian karena untuk perkalian itu kan atas kali atas, bawah kali bawah.
Tapi sebelum itu bisa kita sederhanakan. Jadi yang atas dengan yang bawah apabila bisa disederhanakan atau dibagi sesuatu yang sama itu boleh. Contoh ya, 25 dengan 5. 25 yang atas dengan 5 yang bawah. Meskipun menyilang ya yang satu ini pembilangnya kedua, yang pertama penyebutnya pertama, maka itu nggak masalah. Jadi 25 kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 5. Nah, di sini tinggal 22 per 22 kali 5 per 10. Nah, 5 yang atas ini juga bisa dibagi dengan 10. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi tinggal 22 kali 1 per 2. 22 kali 1 adalah 22, 22 dibagi 2 11. Sehingga jawabannya adalah 11. Oke, jangan lupa silahkan ubah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, indikator ketujuh adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda. Oke, satuan waktu ini ada bermacam-macam, bisa satuan waktu dalam bentuk jam, menit, detik, bisa juga tahun ya, tahun, hari, bulan. Nah, untuk sekarang ini kita membahas tentang jam, menit, detik. 1 jam berapa menit? Oke, 60 menit ya. Kemudian 1 jam kalau dibuat detik 3.600 detik. Dan 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, karena di sini pertanyaannya itu mengkonversi jam, menit ke detik, maka kita ubah semuanya ke bentuk detik. Di sini ada 6 jam, kemudian 35 menit, terus detik. Kita ubah ke detik semuanya 6 jam. 6 jam kita ubah ke detik. 1 jamnya 3.600. Kalau 6 jam berarti tinggal 6 kalikan 3.600. Lalu 1 menitnya 60 detik berarti 35 kita kali 60. Lalu untuk 7.500 detik ini tetap ya tidak perlu diubah lagi karena sudah dalam bentuk detik. 6 kali 36 adalah 216 berarti 21.600. Kemudian 35 kali 60 itu adalah 2.100 dikurangi 7.500. Nah, bisa pakai susun ya, 21.600 ditambah dulu 2.100. Ini adalah 6 tambah 1, 7, 3, 2. Kemudian dikurangi 7.500. Ya, 7 dikurangi 5, 2. 3 dikurangi 7 nggak bisa berarti kita ambil depannya ya. 13 kurangi 7, 6. Nah, jadi jawabannya adalah 16.200 detik. Iya, gitu. Jadi diingat-ingat ya, dihafalkan 1 jam itu berapa menit, 1 jam berapa detik, 1 menit berapa detik. Begitu. Nah, ini saya punya soal nih, silakan dicoba. Ada soal 5 jam ditambah 32 menit dikurangi 6.500 detik itu berapa detik? Silahkan dicoba ya. Dicoba sendiri di rumah. Kita lanjut. Indikator disajikan permasalahan sehari-hari tentang kecepatan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat. Oke, tentang kecepatan. Kecepatan itu berkaitan dengan jarak dan juga waktu. Kalau eh, adik-adik masih ingat, kita bisa menggunakan segitiga ya. Nah, segitiganya di sini kita tulis dengan JKW. Nah, JKW. Jangan lupa J-nya di atas, K dan W-nya di bawah. Ini maksudnya bagaimana ya? Kalau kalian mencari J, maka tinggal kalikan bawahnya. K kalikan dengan W. Kalau kalian mencari yang bawah, maka silahkan bagi yang atas. Contohnya K. Kalau kita mau cari K, berarti yang atas kan J. J dibagi dengan W. Dibagi dengan W. Begitu juga ketika mencari W, itu adalah J dibagi dengan K. Jadi kalau mau mencari yang atas, yang bawah kalikan. Kalau mencari yang bawah, silahkan yang atas dibagi yang bawah. Begitu caranya. Nah, kita baca dulu. Ayah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam.
Jika jarak yang ditempuh ayah 125 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah, oke, yang diketahui kecepatannya K, 50 kilometer per jam. Oke, untuk satuan ini penting ya, jadi ditulis. Kemudian jaraknya adalah 125 km. Pertanyaannya adalah waktu. Oke, W itu sama dengan J dibagi K. J-nya adalah 125, lalu K-nya adalah 50. Oke, J-nya 125, K-nya 50. Nah, ketika ini kita bagi ya, kita bagi, sama-sama kita bagi 5. 125 dibagi 5, 50 bagi 5. Ini 10. 125 dibagi 5 adalah 25. 25 dibagi 10, 2,5. Nah, ini apa? Eh, satuannya masih jam ya. Satuannya masih jam. Nah, pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan ayah untuk sampai ke tempat tujuan adalah berapa menit? Nah, jadi kalau ini masih jam, silahkan ubah dulu ke menit. 2,5 jam, itu kalau pengen ubah ke menit dikalikan 60. Jadi 2,5 kali 60, 25 kali 6 ya, 150 menit. Ya, jadi jangan terkecoh. Oh, udah jawabannya ketemu 2,5, tapi itu masih jam. Padahal pertanyaannya menit. Oke, kita lanjut. Saya juga punya soal ya. Silahkan dicoba sendiri tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Dan pertanyaannya sama, mencari waktu. Lanjut ke indikator selanjutnya. Disajikan soal cerita tentang debit, siswa dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Nah, debit sama kecepatan ini hampir mirip ya, jadi boleh pakai segitiga juga. Bedanya adalah kalau di kecepatan tadi JKW, kalau di sini adalah PDW. V itu apa? V itu volume, D itu debit, W adalah waktu. Nah, di sini pertanyaannya, diketahui apa nih? 7 waktu 7 menit sebuah keran dapat mengalirkan 350 liter. Oke. Kita lihat, kita bisa menentukan tuh kita lihat dari satuannya ya, 7 menit. Oh, berarti waktu nih. Berarti diketahui waktunya adalah 7 menit. Lalu volumenya, dari mana kok tahu volumenya, Bu? Itu kan liter ya, liter itu adalah volume. Nah, volumenya 350 liter. Nah, pertanyaannya adalah debit. Debitnya berapa? Nah, karena debit ini posisinya di segitiga ini ada di bawah, berarti silahkan atas dibagi bawah. Berarti volume dibagi waktu. Volumenya 350, waktunya 7. 35 bagi 7 berapa? 35 bagi 7, 5, sisa 0. Berarti 50 ya. 50 liter per menit. Ya, jadi silahkan nanti dihafalkan untuk segitiga itu ya. Ada JKW, ada juga VDW. Nah, kalau ingin mencari waktu, berarti silahkan V dibagi D. Kalau ingin mencari V, karena V di atas, maka D kalikan W. Kalau mencari yang atas, silahkan yang bawah kalikan. Kalau mencari salah satu yang bawah, silahkan yang atas dibagi yang bawah lainnya. Oke, silahkan bisa mencoba soal berikut. Dan ini bentuknya sama ya, sama seperti soal sebelumnya. Oke, silahkan dicoba ya. Kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan. Oke, uang Dava 75.000. Perbandingan uang Fakih dan Dava 9:5. Maka uang Fakih berapa? Nah, diketahui uangnya Dava. Saya tulis D ya, uang Dava itu 75.000. Nah, sedangkan yang di sini yang diketahui selanjutnya adalah perbandingan uang Fakih dengan Dava. Jadi F dibandingkan D itu 9 dibanding 5. Maka uangnya Fakih berapa? Berapakah uang Fakih? Gitu. Oke, di sini
Uangnya Dava kan udah tahu nih 75.000. Ya kita lihat saja. 5 kali berapa biar dapat 75. Atau bisa kita balik 75.000 dibagi 5 itu berapa? 75.000 dibagi 5 adalah 15.000. Atau kalau mau pakai perkalian, 5 kali berapa biar dapat 75.000. Nah, kalau semisal ini dikali 15.000, berarti ini juga dikali 15.000. 9 dikali 15. Nah, di sini adalah 135 ya. Jadi 135.000. Atau cara yang kedua, boleh juga kalau mau cari uang fakih, maka 9 banding 5 itu 9 per 5. Kalikan uangnya Dava. Uangnya Dava 75.000. Ini sama saja ya caranya. Ini 15.000 dikalikan 9, 135.000. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada soal ayo mencoba. Ini ya. Jadi untuk uangnya sama nih 75.000. Perbedaannya adalah di perbandingannya. Nah, silahkan dicoba ya. Kita lanjutkan ke indikator ke-11 yaitu siswa dapat menentukan jarak pada peta jika diketahui jarak sebenarnya dan skala dari sebuah peta. Oke, di sini ada jarak sebenarnya, kemudian ada skala. Kita disuruh mencari JP-nya, jarak pada peta. Oke, jarak pada peta itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. JP itu jarak pada peta, skala itu perbandingannya, lalu JS itu jarak sebenarnya. Nah, skalanya itu kan 1:20 ya. 1:20 nih. Skalanya 1:20. Bisa kita tuliskan perbandingan tuh dengan per ya. 1:20 itu boleh kita tuliskan menjadi 1/20 begini. Untuk eh, agar mudah penghitungannya. Kemudian untuk JS, jarak sebenarnya, nah ini Alivia akan menggambar sebuah gedung dengan tinggi sebenarnya 500 cm. Tinggi sebenarnya adalah 500 cm. Nah, ya sudah kita coret ya pembagian ini. Jadi tinggal 1 kali 50, 50, 50 bagi 2 adalah 25. Sehingga jarak pada petanya adalah 25. Nah, seperti itu ya. Tinggal kalikan aja skala kali JS. Nah, skala dibikin seper. Begitu. Kalian juga bisa mencoba soal berikut ini. Sama persis ya. Jadi mencari jarak pada peta, mencari JP. JP sama dengan skala kali JS. Kita lanjut ke indikator yang ke-12. Disajikan soal cerita tentang penarikan akar pangkat 3. Siswa akan menyelesaikan dengan benar. Nah, di sini diketahui volume sebuah kubus adalah 13.824 cm kubik. Maka panjang rusuk kubus tersebut adalah, masih ingat volume kubus? Apa volume kubus? Ya, S kali S kali S atau S pangkat 3. Sehingga kalau pengen tahu rusuknya, itu bisa pakai akar dari V ya, akar pangkat 3 dari V. Nah, di sini diketahui nih volumenya. Kita tinggal mencari rusuknya. Jadi, akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, kita lihat nih angka paling belakang. Angka paling belakangnya adalah 4. Jika adik-adik hafal tentang pangkat 3 dari 1 sampai 10, maka ini akan lebih mempermudah ya. Kita lihat dari 1 sampai 10, itu yang pangkat 3 belakangnya adalah 4, itu berapa ya? Nah, 1 pangkat 3 itu kan 1. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 3 pangkat 3 yaitu 27. 4 pangkat 3, 64. Oh, udah ketemu nih 64. 4 ya. Jadi sehingga di sini yang belakangnya 4 adalah 24 pasti ini. Terus untuk mengecek gimana Bu? Kalau misalkan saya pengen cek karena saya nggak hafal nih 1 pangkat 3, 2 pangkat 3. Boleh kalian pakai manual ya. 24 kali 24 itu berapa? Nanti kali 24 lagi berapa gitu. Bisa pakai manual, silakan dikalikan yang hasilnya nanti 13.000 ini. Berarti itu jawabannya. Gitu ya. Oke. Silakan dicoba. Ada soal sama persis. Tinggal kalian tebak
bisa pakai angka belakangnya ini, tapi jangan lupa kalau kalian pakai metode angka paling belakang, berarti kalian harus hafal akhiran dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Indikatornya adalah disajikan gambar bangun ruang kubus yang lengkap beserta ukurannya. Siswa dapat menentukan volume bangun pada gambar dengan benar. Volume kubus tersebut adalah, nah, jadi masih masuk ke volume kubus ya. Masih ingat ya, S pangkat 3 ya. Nah, di sini kan S-nya kan sama, rusuknya sama yaitu 15. 15 pangkat 3. Nah, silahkan nanti dicari 15 pangkat 3 itu berapa, begitu. 15 kali 15 kali 15. Ini bukan 15 kali 3 ya, bukan nanti terus, oh 15 kali 3, 45, bukan. 15 kalikan 15, 225, lalu kali 15 lagi, dan ketemulah 3.375. Oke. Nah, ini silahkan mencoba untuk volume balok ya. Kalau volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Ada P, ada L, ada T. Nah, seperti itu. Kalau kubus berarti S kali S kali S. Oke, kita lanjut. Nah, di sini disajikan gambar jaring-jaring kubus, siswa dapat menentukan pasangan sisi yang berhadapan. Oke, jaring-jaring kubus dan kita menentukan sisi yang berhadapan. Nah, pada jaring-jaring kubus di samping, jika sisi nomor 6 sebagai alas, maka tutup atas kubusnya adalah, oke, berarti sisi yang ini ya, saya blok dulu. Misalkan di sini sisi alasnya adalah nomor 6. Oke, sisi alasnya ada nomor 6 nih. Kira-kira tutupnya yang mana? Nah, nanti kalau misalkan ini dilipat ya, berarti kan 3 berhadapan dengan 4, 2 berhadapan dengan 5, berarti 6 berhadapan dengan 1. Gitu. Jadi silakan dibayangkan, nanti kubusnya kalau misalkan dilipat begini, alasnya di nomor 6, siapa yang menjadi tutupnya? Berarti kan nanti 5 menjadi di samping dan 1 menjadi tutupnya, seperti itu. Nah, bisa juga kalian mencoba soal berikut ini, caranya juga sama. Oke, silakan dicoba ya.